warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan dulu lingkungan sekitarnya ya, karena sampah. Hal yang tidak terkait sama pembelajaran kita ini, perhatikan dulu ya. Ya Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebenarnya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, maka kita berdoa. Dimulai. Amin. Selesai. Baik Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pemanasan global. Sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Anda diharapkan mampu untuk menganalisis mengenai pemanasan global, dampak dari pemanasan global serta solusinya. Nah, sebelum kita masuk ke pemanasan global, Anda ingat nggak kita pernah belajar mengenai radiasi? Pernah Bu. Apa itu radiasi, Nanda? Pancaran panas Bu. Pancaran panas. Iya. Nah, radiasi pancaran panas ya. Iya. Satu contoh radiasi adalah panas Matahari. panas matahari. Sekarang kita akan membahas mengenai panas matahari ini. Iya. Nah, pemanasan global atau global warming. Pada gambar bisa Anda perhatikan apa aja nih yang ada pada gambar? Suhu tinggi Bu. Suhu tinggi, Kebakaran matahari, matahari, sinar, ya kayak meleleh ya. meleleh. Bumi meleleh ya. Perlu panas Bu. Ada matahari, ada suhu yang tinggi, termometer yang tinggi, lalu ada api, ada bumi yang seperti meleleh. Pakai pintu tuh. Ya. Coba kita yang paling atas. Nih. Training. Iya, dulu ada kayak tekan ayamnya baru bisa. Nah. Sudah Anda perhatikan ya dari gambarnya, ada termometer, ada api, ada bumi, ada sinar matahari. Nah, kira-kira dari gambarnya apa itu pemanasan global? Global yang mana? Pemanasan dunia. Ini Global yang panas. meningkatnya suhu. Meningkatnya suhu ini. Ada lagi? Ada lagi? Ya, apa itu pemanasan global? Pemanasan global ya bukan global yang panas ya. Enggak, cukup. Global itu bumi meningkatnya suhu rata-rata bumi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Jadi pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Ibu pemanasan apa ya? Nih, coba perhatikan pada gambar ini. Ada suhu, ada apa lagi? Ada matahari. Bumi menangis. Polusi. Ya, bumi menangis, ada polusi. Matahari Pohon ngambek. apa hutan gundul Bu. Ada ular Bu. Sampah itu. Ini sampah ya. Limbah ya Nanda. Ya. Ini ada kendaraan-kendaraan pribadi. Ada sinar matahari. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjadi pemanasan global itu? Lapisan ozon Bulan tipis. manusia. Lapisan ozon. Banyaknya pembakaran oleh manusia. Polusi udara Bu. Polusi udara. Matahari memang. Kebakaran hutan. Ada lagi Nanda? Karena ada manusia Bu. Karena ada manusia ya. Jadi matahari mengamuk. Ada lagi? Dewa yang semua ngaku. Nah, di sini seperti yang tadi Anda katakan bahwa adanya polusi ya,
dari pabrik, adanya polusi dari kendaraan-kendaraan kendaraan, adanya limbah, hutan-hutan yang digundulkan, itu merupakan penyebab-penyebab pemanasan global. Kenapa sih itu menjadi penyebab pemanasan global? Jadi Anda tahu penyebab pemanasan global ini adalah efek rumah kaca. Grup B. Nah, rumah kaca itu, bumi kita ini diibaratkan sebagai efek rumah kaca. Jadi rumah kaca itu bukan karena gedung-gedung tinggi, lebih banyak kaca, jadi kita menganggap itu gedung itu menyebabkan pemanasan global ya, Anda. Rumah kaca ini adalah perumpamaan untuk bumi kita. Nah, efek rumah kaca ini rumah kaca karena bumi kita setelah atmosfer dilapisi oleh gas-gas rumah kaca. Sebenarnya gas-gas rumah kaca ini sangat baik untuk bumi kita, menunjang kehidupan di bumi ini. Pada dasarnya sistem yang sebenarnya ketika sinar matahari masuk ke bumi melalui gas rumah kaca melalui atmosfer, panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Lalu sebenarnya sebagian lagi dipantulkan ke atas lagi. Sebagian yang untuk bumi ini ditahan oleh gas-gas rumah kaca. Jadi sebagian ditahan untuk bumi, untuk menghangatkan bumi, dan sebagian lagi dipantulkan kembali. Itu adalah fungsi gas rumah kaca. Tapi karena menghasilkan gas rumah kaca yang terlalu berlebihan oleh aktivitas manusia, jadi gas-gas rumah kaca ini menumpuk di atas atmosfer. Nah ini Anda tahu rumah kaca budidaya tanaman? Tahu. Biasanya dipakai di negeri-negeri yang dingin ya. Anda? Di belakang lagi ada loh. Apa? Iya. Ada. Ada. Jadi ini digunakan untuk menghangatkan tanaman. Jadi ada rumah kaca ini sebenarnya diibaratkan sebagai bumi kita. Di dalamnya ini adalah bumi kita, dan gas-gas rumah kaca lah yang melindungi dan menunjang kehidupan kita. Kalau tidak ada gas-gas rumah kaca, kita akan sangat panas ya, karena tidak ada yang menahan panas matahari. Nah, seperti inilah sistem kerja bumi kita, seperti rumah kaca budidaya tanaman ini. Nah, penyebab terbesar dari efek rumah kaca ini adalah karbon dioksida atau CO2. Ada yang tahu Nana apa aja gas-gas rumah kaca ini selain CO2? Selain karbon dioksida? Metanol. Bentar. CFC. Jadi gas-gas rumah kaca itu ada karbon dioksida, ada berang dioksida, ada nitrogen monoksida, ada nitrogen dioksida, gas metana, dan CFC. Nah, gas-gas rumah kaca inilah yang melindungi bumi kita untuk menghangatkan bumi kita. Nah, tapi karena aktivitas manusia yang sangat berlebihan adalah menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak, jadi karbon dioksida menumpuk di gas-gas rumah kaca ini. Apa akibatnya? Akibatnya ketika sinar matahari yang masuk, seharusnya kan sebagian di bumi ya, di tempat ini, sebagian lagi dipantulkan lagi. Namun karena besarnya menumpuknya karbon dioksida, menumpuknya gas-gas rumah kaca, jadi sebagian lagi harus dipantulkan, malah masuk lagi ke bumi. Nah, karena hal itulah bumi kita menjadi panas. Karena terasa ya sekarang ya jam-jam 10 itu udah seperti jam 12 siang ya. Iya. Puasanya di malam juga. Iya. Nah, itu karena pemanasan global. Nah, sampai sejauh ini ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Jadi pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata bumi ya.
apa sih dampak-dampak dari efek rumah kaca ini? Ada perubahan iklim yang ekstrim, iklim di bumi menjadi tak menentu. Karena cuaca sekarang lagi panas ya, lalu tiba-tiba hujan. Anda pernah merasakannya? Hal-hal seperti itu sebenarnya karena iklim jadi tidak menentu karena pemanasan global. Lalu ada mencairnya gunung-gunung es. Mencairnya gunung-gunung es karena bumi kita sangat panas, jadi mencairnya gunung-gunung es. Apa yang terjadi? Permukaan airnya naik. Ya naiknya permukaan air laut ya. Itu sangat berbahaya ya. Padang tenggelam, Bu. Apa? Kota Padang mau tenggelam. Belum ya. Makanya Jadi dampak-dampaknya antara lain ini ya adalah perubahan iklim, itu jadi tak menentu, mencairnya gunung-gunung es. Jadi aktivitas kita yang sangat berlebihan berdampak juga ke kita lagi. Nah, solusi-solusi untuk mengatasi efek rumah kaca ini antara lain menghemat penggunaan listrik. Kenapa kita menghemat penggunaan listrik? Apa hubungannya dengan pemanasan global? Dan tahu nggak? Listrik kita ada jadi darat. PLTN, Bu. Lalu, kenapa ada PLTN? Mengeluarkan karbon dioksida. Mengeluarkan karbon dioksida kita deh. Oh, batu bara, Bu. Ya, dia menghasilkan karbon dioksida dan CFC untuk energi pembangkit listrik ini. Iya. Nah, makanya kita harus menghemat penggunaan listrik. Apa contohnya kita menghemat penggunaan listrik? Matikan lampu. Matikan lampu. Siang siang hari tidak perlu ya. Matiin TV, kau main HP, Bu. Mati lampu ya. Iya. Kalau kita lagi main HP, Aja kalau marah, nonton TV Bu, matiin pakai TV. lampu. Yang hal-hal yang menghemat penggunaan listrik. Lalu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kenapa kita harus mengurangi kendaraan pribadi? Karena dia Karena polusi ya, dia menghasilkan CO2. Jadi alangkah kita menggunakan kendaraan umum. Dulu pemerintah juga pernah menyerukan untuk lebih menggunakan kendaraan umum ya, Anda. Iya. Pakai sepeda, Bu. Nah, ya. Nah, penghijauan. Penghijauan. Apa itu penghijauan? oksigen. Pendalaman hutan kembali. Gojek, Bu. Reboisasi, apa yang namanya contoh kali? Nanti nama Mana kalian. Anda? Seperti yang sering kita ketahui, hutan-hutan sekarang udah banyak gundul-gundul ya. Iya. Jadi sebenarnya efek rumah kaca ini karena ulah kita juga, ulah manusia juga. Mereka, Bu. Kita juga yang memberikan dampaknya ya. Nah, kenapa penghijauan termasuk solusi untuk mengatasi efek rumah kaca? Karena menyerap oksigen, Bu. Menyerap. Menyerap oksigen. Ya, dia menyerap karbon dioksida lalu Mengeluarkan dia mengeluarkan oksigen. Nah, makanya kita perlu untuk penghijauan. Di Sukra sering ya kegiatan-kegiatan penghijauan ya. Iya, sering. Itu suatu program yang sangat bagus. Partai. Lalu pengelolaan sampah. Kenapa sampah termaksud bagi biata. suatu efek rumah kaca? Kenapa sampah Ketika itu- dibakar menghasilkan zat yang berbahaya. Jadi bisa jadi terus ada lagi? Ada lagi kenapa sampah juga membuat efek rumah kaca ini? Mencemari lingkungan, Bu. Mencemari lingkungan. Jadi tanahnya nggak bisa subur. Ya sih. Ya, subur. Nah, mengapa sampah menjadi salah satu faktor efek rumah kaca? Karena sampah-sampah yang ditimbun itu menghasilkan gas metana. Menghasilkan gas metana. Gas metana termasuk gas-gas rumah kaca. Ya. Nah, karena menghasilkan gas metana lah, apa ya? Karena menghasilkan gas metana lah, dia memberi untuk efek rumah kaca ya, faktor karena efek rumah kaca ya. Nah, jadi kita harus mengelola sampah dengan baik. Apa contoh mengelola sampah dengan baik? Kalau kan 3R, Bu. Apa? Dulu, Bu. Apa? Ditimbun. 3R, Bu. Recycle, reuse, Bu. Apa? 3R. Apa itu? Recycle. Ya. Ya, kita harus mengelola sampah dengan baik. Seperti di pelajaran kewirausahaan kita pernah ya belajar untuk pengelolaan sampah menjadi usaha ya. Menghasilkan uang ya. Terus solusi beberapa solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Nah, dampak nutrisi ini apakah ada data yang masih dibingungkan? Ada yang ingin ditanyakan ada? Tidak, Bu. Meski mau tanya. Meski mau tanya? Ya, Bu. Udah paham, Bu. Coba tanya, Bu. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita ya.
kan? Oh iya, Reski bisa. Tadi udah paham katanya, Bu. Isu Paris kita tuh Nah, sama kita simpulkan mengenai pemanasan global. Apa tadi pemanasan global adalah? suhu rata-rata bumi meningkat. Meningkat. Suhu rata-rata bumi meningkat, ya betul. Ya betul ya Nanda. Apa lagi? Pemanasan global itu apa? Ini karena suhu permukaan bumi karena ulah tangan manusia sendiri. Ya betul. Ya. Maka Jadi ini nggak? pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi sehingga menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem di bumi ini ya Nanda. Nah, apa penyebab pemanasan global ini atau global warming ini? Efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca sudah ngerti adalah bukan karena dari kaca-kaca seperti ini adalah. Jadi efek rumah kaca adalah perumpamaan untuk bumi kita. Iya. Nah, efek rumah kaca bagaimana sistem yang benar sistem matahari ke bumi ini? Ada yang bisa jelaskan? Cahaya matahari masuk ke bumi lalu dipantulkan lagi ke atmosfer. Sebagian akan masuk ke bumi lagi, sebagian akan dipantulkan ke luar angkasa. Nah, itulah sistem gas rumah kaca ini ya. Namun, kenapa bisa terjadi efek rumah kaca? Karena dipantulkan lagi semuanya, Bu. Karena kelebihannya gas-gas rumah kaca ya, Nanda. Ya. Berlebihannya gas-gas rumah kaca. Salah satu penyumbang terbesar gas-gas rumah kaca paling banyak di bumi kita ini adalah bukan ya Nanda, gas-gas ya Nanda. Ya. Gas apa? Karbon dioksida. Nah ya, jadi sebenarnya sinar bumi masuk ke sini, sebagian tetap di bumi, sebagian lagi dipantulkan karena gas-gas rumah kaca yang semakin banyak, ini bisa dipantulkan membuat bumi kita jadi gersang seperti ini ya, atau jadi pemanasan global. Di Mas. Nah, apa aja dampaknya? Perubahan iklim yang ekstrim, pecahnya gunung-gunung es. Biasanya gunung-gunung es. Iklim Nah, apa contohnya dengan iklim bumi menjadi tak menentu? Apa ya contohnya? Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas bu. Ya, dari panas tiba-tiba hujan, ya. ada hujan tiba-tiba panas. Jadi tubuh kita butuh adaptasi yang lebih ya, dan banyak yang demam. Ya bu. Nah, kalau mencarinya gunung-gunung es, mencari gunung-gunung es gimana? Naik ya. Nah, solusi-solusi untuk mengatasi efek rumah kaca ada apa aja Nanda? Kenapa kita harus menggunakan listrik? Karena Mengurangi penggunaan Asap dari batu PLN bara. itu. Ya, karbon dioksida dan CFC ya, gas rumah kaca yang dihasilkan. Lalu apa lagi? Kenapa? Kita harus menggunakan kendaraan pribadi. Ya, kendaraan itu menghasilkan karbon dioksida ya, Nanda. Ya. Lalu penghijauan. Lalu pengelolaan sampah. Kenapa? Kita harus mengelola sampah dengan baik. supaya lingkungan Agar tidak terjaga. menyebabkan gas metana. Ya, gas metana. Yeay. Nah, ada yang masih Anda lakukan, Nanda? Ya. Udah, Bu. Nah, coba ibu evaluasi sedikit ya dengan soal ya, Nanda. Iya bu. Siapa yang tahu? Nih, ibu sebutkan aja ya. Satu soal. Nah, dampak negatif dari pemanasan global bagi para petani. A. Suhu lebih panas sehingga tanaman tidak mengalami pertumbuhan. Ya. B. Iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen. Ya. C. Suhu malam hari lebih panas sehingga petani tidak sempat beristirahat. D. Berkurangnya Iya juga volume sih. panen karena gas rumah kaca. B. 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 Iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen. Yang apa, Bu? Suhu lebih panas sehingga tanaman tidak mengalami pertumbuhan. Tidak. B, Bu. B.
B. Anda sebelah sini. B. B. Ya jawabannya B ya Nanda, karena iklim tidak menentu jadi sangat sering terjadi petani gagal panen ya Nanda. Iya. Lagi panas langsung hujan, lagi hujan langsung banjir. Iya, iya. Nah, jadi pemanasan global ini itu adalah masalah dunia ya Nanda, masalah kita semua. Nah, kita harus meningkatkan kesadaran kita akan dampak-dampak yang kita alami dan solusi-solusinya ini harus kita kerjakan sebagai generasi muda ya Nanda untuk menyelamatkan bumi kita. Nah, sekian materi